Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kali ini kita akan podcast dengan dua narasumber yang hebat-hebat ya pastinya. Ada Mas Yoga dan Mas Firman. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema editing video guys. Oke, langsung saja untuk pertanyaan dari Mas Yoga ya. Bagaimana sih cara bikin foto atau video agar produk itu bisa bagus? Karena saya lebih ke foto dan grafis, untuk agar produk tersebut bisa laku ya, yaitu pertama-tama kita harus memfoto produk tersebut. Dalam memfoto itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dari segi pencahayaan, set tempat, dan juga konsep yang akan kita bawa nantinya. Terus setelah itu masuk ke editing ya, seperti menambahi ornamen-ornamen untuk mempercantik produk tersebut. Begitu. Oh, kalau untuk Mas Firman sendiri bagaimana? Oke, kalau dari saya kan kecenderungan lebih ke video ya. Mungkin masalah prosedurnya itu seperti Mas Yoga tadi jelaskan, nggak ada perbedaan antara foto, video ataupun lainnya. Sebenarnya itu sama. Yang terutama tuh, yang terpenting dalam hal pembikinan sebuah produk agar nilainya itu bagus, itu yang pertama ya seperti tadi. Pertama set tempat. Terus kemudian barang, ataupun kalau di foto kan barang yang kita ingin foto atau kita ingin perjualkan kan. Nah kalau di video sendiri itu yang terutama aktor juga. Aktor ini sangat penting. Kalau video tanpa aktor sama aja dong, bohong. Iya, iya. Nah. Tapi kalau barangnya itu jelek bagaimana? Kalau barang jelek ya itu nggak mungkin. Kreator pun juga harus memilah-milah, dalam artian kepengen suatu produk kita ratingnya up, kita ya juga harus memenuhi atau apa ya, hitungannya kayak produk ini biar bagus itu kita membutuhkan aktor yang kayak gimana sih. Nah kita juga meneliti dari situ. Oh iya iya. Contohnya kayak kendang itu ya. ya. Promosi guys. Promosi guys. Promosi. Ini kendang itu juga ya. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi produk bahan ketika nanti kita ingin mempromosikan suatu produk yang kita inginkan. Iya ya. Kan tadi tujuannya memasarkan produk yang biasa supaya lebih bagus. Iya. Kan dari yang biasa menjadi luar biasa. Oke. Kalau untuk penggunaannya sendiri, pengambilan itu apakah harus menggunakan kamera profesional seperti DSLR ataupun mirrorless gitu Mas? Kalau menurut saya tidak harus ya. Yang terpenting itu skillnya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan alat yang kita gunakan itu juga mempengaruhi terkait dengan fitur dan lain-lain. Begitu. Oh iya. Tapi kalau HP-nya kentang itu apakah juga termasuk itu harus ditonjolkan skillnya ataupun bagaimana gitu? Ya untuk HP kentang ya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya memang bisa, pasti dia bisa mengakali bagaimana supaya barang atau yang kita buat itu menjadi bagus. Itu. Punya aku HP kentang, tolong dibikinin dong. Kalau untuk Mas Firman bagaimana? Apakah juga sama skillnya gitu kan? Kalau pribadi saya sendiri ya, itu harus menggunakan kamera yang profesional. Mengapa demikian? Karena kalau kita menginginkan sebuah karya yang bagus, peraganya ataupun medianya ya juga harus memadai juga. Karena bagi saya, oke, yang dikatakan Mas Yoga tadi tidak harus menggunakan
kamera yang notabene bagus lah, fitur-fiturnya memadai. Nah kita kan sekarang di era digital nih. Nah kita juga harus mengerti keadaan kebutuhan media itu seperti apa. Nah kalau kita misalkan menggunakan yang seadanya, ya kalau menurut saya kurang serk ya, dalam artian tuh kayak oke, skill kita mumpuni, tapi kan terkadang ketika di editing ada kendala-kendala yang ketika kita tag ataupun membuat sebuah produk itu hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita karena filternya ya. Oke. Terbentur. Jadi kalau secara tidak langsung gitu ya, kita udah totalitas banget dengan apa project kita yang inginkan, ekspektasi kita kepingin gini. Nah ternyata ketika di editing kadang ada resolusinya yang turun atau kadang audionya nggak kerekod. Nah itu kan terkadang juga kita noise. beban Iya. dipikir tuh medek, hasilku kok kayak gini. Nah itu kan bikin kita down bisa. Nah kalau bagi saya sendiri ya perlu sih ya. Lalu kalau pengambilan gambar atau video gitu ya, itu apakah perlu tripod seperti yang ada di depan itu atau enggak? Kalau bagi saya tergantung pengambilan kita sih. Terkadang kalau di video ya kita menggunakan tripod itu biasanya pengambilannya stand atau tidak ada pergerakan movement. Nah itu juga perlu kalau tripod. Tapi kalau di lain itu kita juga bisa mengakali dengan kalau misalnya tidak ada tripod ya kita menggunakan teknik manual, yaitu sebuah kamera kan ada kayak tali. Nah itu bisa sebagai alat pengganti tripod ketika tidak ada tripod ya. Nah itu tapi noise-nya ataupun minusnya itu terkadang ada shaky kayak gerak-gerak gini. Itu kalau untuk tali itu bagaimana ya? Kalau tali itu dikalungkan di sini, nah itu agak badan kita ditegakkan, nah tangan kita memegang kamera seperti ini ya. Nah ini itu kamera, jadi kita tarik, tahan terus. Nah itu kalau misalkan kita badannya seimbang atau enggak tremor sih, itu biasanya hasilnya stand still, enggak ada shaky. Tapi kalau bagi pemula itu biasanya kayak grogi kayak ngedeketin seseorang gitu ya. Nah itu tapi biasanya kalau ketika masuk ke tahap editing itu bisa dimanipulasi sih dengan cara pakai Bob stabilizer kalau bagi para editor di Adobe Premiere. Oke? Ya. Oke. Kalau untuk Mas Yoga bagaimana? Ya tidak jauh dari Mas Firman ya, tergantung kebutuhan. Bila kita menginginkan seperti foto yang menangkap cahaya motor itu kan butuh pakai Jawa gak apa-apa Mas. Kalau susah-susah. Kalau untuk menangkap cahayanya saja itu butuh tripod karena shutter speed yang kita mainkan itu diperlambat. Jadinya kalau nggak pakai tripod itu nggak bisa. Begitu. Oh iya. Kalau hal apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan foto atau video gitu? Maksudnya? Yang harus diperhatikan kalau kita mengambil video itu apakah view-nya bagus tapi background-nya, maksudnya objeknya bagus tapi background-nya jelek, itu bagaimana? Yang harus diperhatikan yang lebih dari segi objeknya ataupun background-nya gitu? Ya tujuannya, maksudnya itu kita ingin menyampaikan pesan apa ketika yang dibaguskan objeknya, ya tujuannya untuk membaguskan objek ya yang ditonjolkan objeknya. Oh, ya. Kalau contohnya kayak kendang lagi ada apa dengan kendang? Ini saya tidak langsung itu juga promosi ya. Kalau untuk kendang itu bagaimana? Ini kan backgroundnya juga ada peredam suara dan objeknya kan otomatis kendang itu harus ditampilkan yang bagus itu lebih
menonjolkan ke objek ataupun backgroundnya ataupun kedua-duanya Mas? Ya lebih ke objeknya ya. Nanti backgroundnya bisa kita buat polos agar kendangnya itu bisa terlihat begitu, bisa iya. menonjol lah. Iya, siap. Kalau mempunyai nggak mempunyai alat kayak kamera dan mungkin kamera panggul maupun yang sebagainya, alat-alat yang profesional, itu kalau untuk pakai HP kentang itu bagaimana sih? Dari tadi HP kentang mulu. Aduh. Oke. Kalau bagi saya ya, itu terkhusus buat para pemula. Misalkan dia suka di bidang masalah konten kreator nih. Nah, kebetulan di situ peralatannya seadanya. Ya udah, kita menggunakan dengan alat tersebut. Namun di samping situ kita juga harus menambah wawasan kita dalam dunia pergelutan media. Nah, kenapa? Kan kita sekarang di era digital nih, nggak mungkin dong kita menggunakan alat seadanya. Kalau kepingin menginginkan suatu produk atau project, itu keinginan kita kepingin up rating lah, langsung grid. Nah, kalau buat para pemula nih khususnya, itu kita coba asah terus aja. Kita jangan ekspektasi kita tinggi boleh, namun jangan terburu-buru lah. Kita juga harus mengetahui keadaan media, alat, dan kondisi kita. Yang terpenting bagi para pemula tuh itu tingkatkan skill dan cakrawala kalian khususnya di bidang digital. Asik. Multimedia. Oke. Nah, itu sih dari tips dari saya. Kalau tips dari Mas Yoga itu bagaimana sih? Ya kalau untuk pemula dan terbentur dengan alat, ya pastinya terbentur dengan budget ya. Ya budget itu perlu. Ya tidak apa-apa ya, terus semangat, terus ditingkatkan skillnya dulu. Nanti bila kan skillnya kan sudah tinggi, terus nanti jika dapat rezeki atau uang lebih gitu nanti bisa di-upgrade untuk alatnya begitu. Iya. Jadi sejalan lah. Iya. Kalau alatnya bagus tapi nggak punya skill kan sama percuma, aja. Nol. Kalau untuk Mas Yoga dan Mas Firman itu lebih pakai aplikasi apa untuk editing video maupun foto gitu? Kalau saya kan lebih ke desain grafis ya. Kalau dulu itu ya pertama pakai HP, pakai aplikasi Pixellab begitu. Terus ada rezeki terus upgrade ke laptop. Terus sekarang ya HP masih pakai, terus ditambah ke laptop memakai CorelDRAW begitu. Oh, selain CorelDRAW ada? Enggak. Untuk Adobe Illustrator belum mahir, tapi masih ya, berjalan gitu ya. Kalau untuk Mas Firman lebih pakai aplikasinya itu untuk editing video itu pakai apa aplikasinya? Kalau aku pribadi ya perjalanan kan dari nol sih. Ya seperti tadi saya juga berawal dari pemula juga. Nah, itu dulu saya memakai dengan alat seadanya. Yang pertama itu HP merek Samsung apa ya? Lupa, pokoknya tahun 2017 itu keluaran, itu masih harganya kemungkinan lagi 3 jutaan dah. 3 juta. Nah, untuk speknya saya lupa. Itu pakai alat itu, kemudian editingnya itu saya pakai aplikasi KineMaster. Nah, habis itu saya masuk nih di media. Kebetulan saya dulu kan alumni pondok juga ya. Iya. Nah, kalau bisa disebutin alumni dari mana, mungkin ada yang subscriber ataupun teman-teman yang mendengarkan itu, oh ini alumni dari pondok saya gitu. Pondok mana? Aduh malu. Padahal ya orang biasa sih guys. Saya dulu alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
sekolah saya, kalau buat para teman-teman yang tahu, catat sekolah menengah kejuruan telekomunikasi Darul Ulum Jombang. Nah, itu sekolah saya. Bangga jadi anak Darul Ulum, santrinya. Kalau untuk Mas Yoga, alumni mana nih? Ya saya dulu sekolah di MA Darul Huda Ponorogo dan juga mondok di sana. Begitu. Iya. Itu SD ataupun MI ya? MI ataupun MTS? Di sana itu saya MTS dan MA. Oh iya. Kalau dulu SD-nya di mana? SD-nya dulu di MI Ma'arif Hidayatul Mubtadiin Krebet Jamban Ponorogo. Kalau untuk belajar editing video maupun foto itu kalian itu berdua itu apakah Privat atau itu bagaimana? Monggo Mas Yoga dulu. Saya malu soalnya. Kalau saya itu pertama lihat-lihat teman ya. Terus ya mencoba-coba Kok gitu. bisa gitu? Ya intinya Coba-coba kok enak gitu. Apaan tuh? intinya saya otodidak ya. Kalau mau begini terus nggak bisa itu tanya teman, kalau nggak gitu lihat di YouTube begitu. Oh, tutorial Ya, gitu ya. tutorial. Kalau untuk Mas Firman? Saya sendiri ya sama seperti Mas Yoga, tapi saya dulu tuh gara-gara berkecimpung di media tuh kayak saya mengambil dari YouTuber ternama. Siapa itu? Siapa? Siapa ya? Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng. Untuk namanya silakan catat di kolom bawah ini. Enggak. Bercanda guys. Kalau aku sendiri tuh saya sering lihat konten-kontennya kreator seperti Agus Kota ataupun kayak siapa tuh? Nano Bukar. Nah, ya seperti itulah pokok intinya. Ya. Pokok konten kreatornya itu yang dagel-dagel. Oh iya. Nah, itu kok dirasa kok wah gitu. Kok enak. Nah, kok enak. Kok kembali ke situ lagi. Ya gimana ya? Ya enak pokoknya. Nah, setelah itu di benakku kok muncul kayak bibit itu mau cukul, kayak bibit unggul gitu. Ya, gitu. Saya kira aku masuk langsung tuh. Lulusan padahal dari SD, SMP itu enggak pernah berkecimpung di multimedia. Namun ketika SMK saya ambil jurusan multimedia. Nah, di situ saya belajar otodidak pertama susah banget seperti editing. Akhirnya ada temen itu menyaranin coba lihat di YouTube ataupun di link lainnya dah. Saya akhirnya mencoba, oh gini ya udah langsung saya praktekin. Nggak sampai 3 bulan, 1 bulan kurang seminggu itu saya udah bukan mahir sih, ya udah bisa menguasai lah. Iya, seperti itu dah. Oke, baik untuk pemula itu tadi penjelasan dari tema berupa editing ya bagi teman-teman mungkin multimedia ataupun teman-teman editor yang ingin mencoba, khususnya buat para pemula ya, itu bisa memakai apa tadi aplikasinya? Ya kalau untuk editing grafis itu bisa di HP bisa menggunakan Pixel Lab, bisa ada Canva, ada PixArt dan lain-lain. Terus kalau di spek laptop itu ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada Photoshop gitu. Oke, baik, terima kasih. Dicatat ya. Oke, sekian dari podcast kami bertiga. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan bisa DM ya Instagram di bawah deskripsi tersebut ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.